Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan hasil proyek kelas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan topik analisis penerimaan aplikasi sistem manajemen pengaduan nasabah menggunakan TAM untuk meningkatkan kualitas layanan di bank Kalsel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Triadi Widodo, kemudian Ahmad Nasib Prima, dan Evan Oktavaldi. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas 6 hal. Yang pertama kita akan memberi penjelasan mengenai abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka dan dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, pada penelitian proyek kelas kali ini kami mengangkat case di tempat bekerja salah satu rekan kami di Bank Kalsel mengenai sistem manajemen pengaduan nasabah yang baru. Sistem sebelumnya dinilai tidak responsif dan efisien. Oleh sebab itu, bagaimana penerimaan aplikasi yang baru oleh karyawan diperlukan guna mengetahui apakah dapat aplikasi tersebut mudah untuk digunakan dan memberikan manfaat yang lebih. Jadi, kami menggunakan metode BMC sebagai analisis awal, kemudian mengenai bagaimana penerimaannya, kami menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Kemudian terakhir, data yang kami ambil itu divalidasi menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Jadi hasil dari penelitian kami kali ini, aplikasi tersebut terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan perbankan. Selanjutnya, manajemen perlu menekankan pentingnya pengembangan dan pelatihan terkait fitur-fitur dalam aplikasi tersebut untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan oleh pengguna. Mengapa kami mengangkat topik ini? Karena tantangan oleh bank saat ini ialah bagaimana mereka bisa mengelola keluhan nasabah dengan baik dan efisien. Sistem yang sebelumnya ditangani secara manual di tiap kantor cabang seringkali tidak efektif dan rentan oleh kesalahan, sehingga diperlukan sistem yang baru yang bisa menangani keluhan nasabah secara efisien dan tersentralisasi. Jadi, poin pertama ialah karena keterbatasan sistem yang sebelumnya, kemudian respon yang cukup lambat, dan kurangnya data untuk analisis terkait dengan keluhan nasabah. Ada 3 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan aplikasi sistem manajemen pengaduan nasabah di Bank Kalsel. Kemudian, bagaimana hubungan antar faktor yang bisa mempengaruhi penerimaan tersebut. Dan yang terakhir, apa implikasi manajerial berdasarkan hasil analisis yang kita sudah lakukan. Penelitian ini bertujuan ada 2 hal. Yang pertama, mengukur evaluasi dan analisis tingkat penerimaan aplikasi sistem manajemen pengaduan nasabah oleh karyawan di Bank Kalsel. Kemudian yang berikutnya, memberikan rekomendasi praktis bagi Bank Kalsel dalam hal implikasi manajerial, bagaimana mereka bisa merancang strategi yang efektif dalam penggunaan teknologi guna meningkatkan penerimaan dan penggunaan aplikasi sistem tersebut. Ruang lingkup penelitian kami kali ini ada 3 hal. Yang pertama, teknologi yang kami gunakan terbatas pada kendala transaksi nasabah. Kemudian yang kedua, para responden yang kami ambil datanya ialah para karyawan bank, dalam hal ini divisi operation di kantor pusat dan staff customer service di kantor cabang. Dan yang terakhir, kami menggunakan BMC, TAM, dan SEM untuk analisis dengan variabel data usia, jenis kelamin, lama penggunaan, lokasi kantor, dan jabatan. Ada 2 point of view yang kami angkat sebagai manfaat penelitian kami kali ini. Yang pertama, point of view perusahaan, dan yang kedua, point of view teoritis. Point of view perusahaan
bagaimana sistem manajemen pengaduan nasabah yang baru ini bisa meningkatkan kualitas layanan dan juga secara nggak langsung akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian secara teoritis, kita bisa mendapatkan hasil analisa menggunakan BMC, TAM, dan SEM, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang penerimaan teknologi. Kali ini kita membahas bab 2 mengenai kajian pustaka dan dasar teori. Bagaimana teknologi dalam pengelolaan keluhan nasabah. Seperti yang kita tahu, untuk mengelola keluhan nasabah, kita memerlukan teknologi. Karena sama kita bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan nasabah di sektor perbankan. Kemudian, kita bisa mengoptimalkan proses pengelolaan keluhan nasabah secara baik dan efisien. Aplikasi sistem pengaduan nasabah berguna untuk mencatat, mengelola, dan menyelesaikan keluhan nasabah secara sistematis dan tersentralisasi, sehingga bisa meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas. Ada beberapa fitur dalam aplikasi tersebut, di mana pelanggan bisa menyampaikan keluhannya melalui telepon, email, atau aplikasi mobile. Sehingga data yang didapatkan bisa kita analisis secara lebih lanjut. Kami menggunakan Business Model Canvas atau BMC dalam penelitian kami kali ini karena BMC alat yang bisa digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis model bisnis sebuah organisasi. Total ada 9 elemen kunci yang mencakup seluruh aspek bisnis. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Ketiga, channel. Keempat, customer relationship. Kelima, revenue streams. Keenam, key resources. Ketujuh, key activities. Kedelapan, key partnership. Dan yang terakhir, cost structure. Penerapan BMC dalam penelitian kali ini digunakan untuk menganalisis model bisnis pada organisasi bank Kalsel. Kemudian, bagaimana BMC bisa menganalisa tata kelola dari bank Kalsel, terutama bagaimana mereka bisa memanage sistem pengaduan nasabah dengan baik dan benar. Untuk mengukur penerimaan aplikasi oleh karyawan, kami menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Jadi TAM itu merupakan kerangka untuk memprediksi penerimaan teknologi informasi oleh pengguna. Dalam hal ini karyawan bank. Jadi ada dua konstruk utama dalam TAM. Yang pertama itu ialah perceived usefulness atau PU. Bagaimana seberapa besar teknologi bisa meningkatkan kinerja. Kemudian perceived ease of use. Seberapa mudah teknologi itu digunakan. Kemudian ada pendekatan pengaruh TAM. PU dan PEOU bisa mempengaruhi sikap pengguna terhadap teknologi. Nah, sikap ini yang akan kami teliti lebih lanjut. Structural Equation Modeling atau SEM merupakan model struktural menggambarkan hubungan antara variabel laten dan digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara konstruk teoritis. Dalam hal ini, SEM kami gunakan untuk memvalidasi data hubungan antar faktor dalam TAM. Dalam diagram, kita bisa melihat bagaimana hipotesis hubungan antara PEU dengan PU, PEU dengan ETU, PU dengan ETU, dan yang terakhir ETU dengan BI. Masuk pada metode yang kedua untuk pengumpulan data menggunakan teknologi acceptance model, yaitu atau TAM. Dalam TAM terdapat dua konstruk. Yang pertama konstruk utama yang berisi PU atau persepsi di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu itu akan meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada juga POU, yaitu persepsi di mana seseorang percaya
bahwa menggunakan sistem tersebut atau tertentu akan bebas dari kesulitan. Kemudian konstruk lainnya yang mendukung yaitu ada ATU atau sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi itu. Kemudian ada BI atau niat pengguna untuk menggunakan teknologi itu. Nah, pada TAM ini dilakukan penyebaran kuesioner yang mencakup pada konstruk-konstruk yang terdapat pada TAM ini. Kuesioner tersebut disebarkan pada pegawai Bank Kalsel. Yang pertama kepada kantor cabang, ke seluruh kantor cabang, yang dimana di kantor cabang tersebut yang menggunakan sistem ini adalah pada CS. Nah, pada CS itu sendiri mereka mengumpulkan data-data keluhan nasabah dari berbagai cabang. Dan nantinya data-data tersebut akan dikirimkan ke kantor pusat. Nah, kantor pusat ini nanti juga menggunakan sistem kantor pusat ini juga menggunakan sistem manajemen keluhan nasabah. Nah, peran dari kantor pusat ini, terutama pada divisi operasional, akan melakukan atau menindaklanjuti dari keluhan-keluhan nasabah yang terkumpul dari seluruh cabang. Hingga dalam hal ini keluhan-keluhan nasabah bisa tersentralisasi dan termonitoring secara satu pintu saja, tidak jadi dapat terstruktur dengan baik, hingga nantinya dari kantor pusat nantinya juga akan melaporkan bagaimana keluhan itu sudah sampai mana prosesnya, melaporkan kepada kantor cabang, sehingga kantor cabang juga bisa menyampaikan sampai mana proses-proses keluhan nasabah tersebut kepada nasabah, sehingga nasabah juga bisa tahu sampai mana prosesnya secara real time. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini apa saja sih? Yang pertama ada bisnis model kanvas, yaitu untuk menganalisa bisnis model dari Bank Kalsel itu tersendiri, terutama pada bagian pelayanan dan keluhan nasabah. Yang kedua ada TAM atau Teknologi Acceptance Model untuk mengumpulkan metode untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian data-data yang terkumpul itu nanti akan dianalisa menggunakan metode SEM. Membahas pada metode yang pertama, didapatkan bisnis model kanvas dari Bank Kalsel, yaitu contohnya seperti value yang ditawarkan, seperti respon cepat dan transparansi penanganan keluhan dari nasabah. Lalu nasabah itu ada terbagi juga menjadi 3 jenis, yaitu perorangan, bisnis, dan prioritas. Bagaimana nasabah bisa melakukan keluhan lewat mana saja, yaitu ada 4 channel seperti mobile apps, website, telepon, dan kantor cabang fisik. Kemudian nasabah harus diberikan dukungan 24 jam serta personalisasi dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing nasabah. Serta ada elemen-elemen lainnya juga, misalnya seperti key partners yang bisa mendukung agar Bank Kalsel bisa memberikan platform yang dapat melayani nasabah dengan proper. Kemudian ada cost structure juga dan revenue stream. Nah, melanjutkan metode selanjutnya, yaitu structural equation modeling. Pada tahap ini, data-data sudah terkumpul dari kuesioner yang sudah dijawab oleh kantor cabang maupun kantor pusat. Setelah terkumpul data tersebut, dikategorikan jawaban-jawaban dari kuesioner itu ada menjadi 4 bagian, yaitu PU, PNOU, ATU, dan BI sesuai dengan metode dari TAM tadi. Nah, dalam metode SEM ini dilakukan hipotesis, 4 buah hipotesis, yaitu
Hipotesis yang pertama, apakah PO berpengaruh secara signifikan terhadap PO, yang menandakan jika teknologi itu mudah digunakan, orang akan menilai teknologi tersebut lebih berguna. Kemudian hipotesis kedua, apakah PO ini berpengaruh secara signifikan terhadap A2. Ini mengartikan pengguna akan memiliki sikap positif terhadap teknologi jika mereka merasa teknologi tersebut berguna untuk pekerjaan mereka. Kemudian hipotesis yang ketiga, apakah PO berpengaruh secara signifikan terhadap A2. Ini mengartikan apakah pengguna merasa teknologi tersebut mudah digunakan, akan menganggapnya berguna, yang meningkatkan sikap positif terhadap teknologi tersebut. Kemudian hipotesis yang keempat, A2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap PI, yang menandakan jika seseorang memiliki sikap positif terhadap teknologi, mereka akan cenderung memiliki niat untuk menggunakannya. Data ini akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Ya, jadi berikut adalah hasil kuesioner yang sudah diolah dengan metode SEM dan menggunakan Python. Dan berikut adalah PET coefficient-nya. Jadi dari hasil tersebut, diketahui bahwa perceived usefulness atau PU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward use dengan nilai estimasi sebesar 1,58 dan p-value 0,0. Ini menunjukkan bahwa semakin berguna aplikasi tersebut dianggap oleh pengguna, semakin positif sikap mereka terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap attitude towards use atau ATU dengan nilai estimasi 0-0,0039, yang berarti kemudahan penggunaan aplikasi tidak secara langsung mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini bisa terjadi di lingkungan di mana pengguna sudah terbiasa dengan teknologi atau di mana manfaat aplikasi sangat jelas dan mendesak. Pengguna yang sudah berpengalaman dan terbiasa dengan teknologi cenderung lebih fokus pada manfaat atau kebergunaan aplikasi daripada kemudahan penggunaannya. Kemudian, selain itu penelitian juga menemukan bahwa attitude towards use atau ATU memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use atau BI. Ini mengindikasikan bahwa sikap positif pengguna terhadap aplikasi secara langsung meningkatkan niat mereka untuk terus menggunakan aplikasi tersebut di masa depan. Kemudian, untuk hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan terhadap perceived usefulness. Ini berarti bahwa kemudahan penggunaan aplikasi berkontribusi pada persepsi pengguna tentang kebergunaan aplikasi tersebut. Ya, berikutnya dalam penelitian ini, 4 hipotesis diuji untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dalam konteks teknologi acceptance model atau TAM. Berdasarkan hasil analisis SEM, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa perceived ease of use memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perceived usefulness. Implikasinya untuk bank Kalsel ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan aplikasi. Penting bagi bank Kalsel untuk memastikan bahwa aplikasi yang disediakan mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha berlebih dari penggunanya. Kemudian yang kedua, temuan menunjukkan bahwa perceived usefulness secara signifikan mempengaruhi attitude towards use. Implikasi untuk bank Kalsel perlu fokus pada pengembangan fitur-fitur aplikasi yang memberikan manfaat langsung dan nyata bagi penggunanya untuk meningkatkan penerimaan dan adopsi aplikasi. Kemudian yang ketiga, PIOU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap attitude towards use. Jadi, implikasinya adalah bank Kalsel perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap positif pengguna terhadap aplikasi, seperti kegunaan yang dipersepsikan. Kemudian yang keempat yaitu adalah temuan ini menunjukkan bahwa attitude towards use memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use. Implikasinya adalah bank Kalsel dapat meningkatkan niat pengguna untuk menggunakan aplikasi dengan memperkuat sikap positif mereka melalui pelatihan penggunaan aplikasi yang efektif dan edukasi tentang manfaat aplikasi. Kemudian, adapun berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh bank Kalsel.
Yang pertama adalah pengembangan aplikasi, fokus pada pengembangan fitur-fitur yang memperkuat persepsi kegunaan aplikasi bagi pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dan feedback dari pengguna secara terus-menerus. Kemudian dari segi pelatihan dan edukasi, perusahaan dapat menyediakan pelatihan yang efektif kepada pengguna untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menggunakan aplikasi dengan maksimal. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan penerimaan dan penggunaan aplikasi di kalangan karyawan. Kemudian dari segi evaluasi, ini jadi Bank Kalsel dapat melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pengguna aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi terus memberikan manfaat yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna. Kemudian dari segi komunikasi dan promosi, Bank Kalsel dapat mengkomunikasikan manfaat aplikasi secara jelas kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran mereka akan nilai tambah yang diberikan oleh aplikasi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, kemudian untuk kesimpulan, yang pertama adalah PEOU atau Perceived Ease of Use berpengaruh secara signifikan terhadap perceived usefulness. Ini berarti Bank Kalsel memastikan bahwa aplikasi yang disediakan memang mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha lebih dari penggunanya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah perceived usefulness berpengaruh secara signifikan terhadap attitude toward use, yang berarti Bank Kalsel memang sudah fokus pada pengembangan fitur-fitur aplikasi yang memberikan manfaat langsung dan nyata bagi penggunanya untuk meningkatkan penerimaan dan adopsi aplikasi. Kemudian, yang kesimpulan ketiga adalah perceived ease of use tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap attitude toward use. Yang ini berarti Bank Kalsel perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap positif pengguna terhadap aplikasi seperti kegunaan yang dipersepsikan. Lalu kesimpulan yang didapat yang terakhir adalah attitude toward use memiliki pengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use, yang berarti Bank Kalsel dapat meningkatkan niat pengguna untuk menggunakan aplikasi dengan memperkuat sikap positif mereka melalui pelatihan penggunaan aplikasi yang efektif dan edukasi tentang manfaat aplikasi. Ya, kemudian penelitian ini memiliki beberapa saran, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan tema atau model yang sama. Untuk saran yang pertama, model penelitian dapat diadopsi untuk menganalisis faktor penerimaan pada aplikasi sistem manajemen pengaduan nasabah pada bank lainnya dan dapat memberikan batasan pada lokasi penelitian. Kemudian penelitian selanjutnya juga dapat meneliti pengaruh variabel eksternal pada TAM seperti social influence, perceived risk, dan fear when using teknologi. Kemudian saran berikutnya adalah saran praktis yang ditujukan untuk penyelenggara, penyedia layanan, dan pengelola sistem manajemen pengaduan nasabah. Sarannya yang pertama adalah penerimaan aplikasi sistem manajemen pengaduan nasabah dipengaruhi oleh perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards using, dan behavioral intention to use. Faktor tersebut dapat dijadikan prioritas yang diperhatikan dalam membuat layanan pengaduan nasabah agar lebih mudah diterima oleh karyawan. Lalu saran yang kedua adalah hasil penelitian secara umum dapat digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan sistem manajemen pengaduan nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan keefektivitasan penugasan penggunaan aplikasi tersebut yang dilakukan oleh karyawan bank sehingga berpengaruh pada kualitas layanan pada nasabah. Ya, sekian presentasi penelitian kami. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan terima kasih.